Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi dua resep kue kering yang cara membuatnya sangat mudah, sangat ekonomis dan hasilnya banyak banget. Cocok ya kalau mau dijadiin ide jualan kue kering ataupun untuk sajian sendiri sewaktu lebaran nanti. Nah, buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Resep yang pertama, brownies kering mini. Oke, langsung aja siapkan wadah, kemudian masukkan 1 butir telur, lalu tambahkan 100 gram gula pasir dan juga setengah sendok teh SP. Kemudian ini di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak ya teman-teman. Setelah mengembang seperti ini, boleh kita matikan mixernya, lalu kita tambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram. Ini sambil diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan munjung coklat bubuk atau sekitar 10 gram. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan juga setengah sachet vanili bubuk. Kemudian kita aduk dulu. Dan ini kita tambahkan minyak sebanyak 160 ml. Kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai cukup tercampur aja, nggak usah terlalu lama. Oke, ini udah cukup, matikan mixernya. Selanjutnya ini kita lanjut aduk menggunakan spatula ya teman-teman, agar lebih tercampur. Nah, ini tekstur adonannya sendiri sedikit kental ya teman-teman, karena kita hanya pakai 1 telur aja. Kalau kalian pengen hasilnya lebih mengembang dan lebih banyak adonannya, bisa kalian tambahkan dengan 1 telur lagi ya. Jadi kalian pakai 2 telur. Nah, ini saya tambahkan pasta coklat agar warnanya lebih cantik. Lalu saya masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini agar nanti lebih mudah saat menyemprotkan adonan ke dalam cetakan. Selanjutnya ini sudah saya siapkan cup nastar. Kemudian kita semprotkan aja adonannya ke dalam cup sampai agak penuh ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya terisi adonan. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Sekarang di bagian atasnya mau saya beri topping kacang cincang sangrai ya. Kalian juga boleh menggunakan topping yang lainnya sesuai selera aja. Kita taburkan di bagian atasnya. Nah, ini dia udah selesai semuanya. Selanjutnya tinggal kita oven aja adonan brownies mini keringnya. Sebelumnya untuk ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 10-15 menit ya teman-teman. Ini kita oven menggunakan suhu 140-150 derajat Celcius. Api atas bawah selama kurang lebih 35-40 menit atau menyesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya teman-teman, karena setiap oven itu berbeda-beda. Pokoknya sampai brownies mininya ini kering ya. Dan ini kurang lebih selama 40 menit udah matang brownies mininya. Selanjutnya ini kita tunggu dulu sampai dingin, baru nanti kita masukkan ke dalam toples. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini udah dingin. Dari dekat seperti ini. Jadi ini harus benar-benar dalam kondisi dingin saat memasukkan ke dalam toples ya, agar nanti browniesnya ini benar-benar kering dan tidak lembab. Sekarang saya mau cobain. Nah, ini beneran dari teksturnya garing, kering ya teman-teman. Kita cobain, bismillahirrohmanirrohim. Ini beneran rasanya enak banget, nyoklat banget ya teman-teman. Dan ini ada gurih dari kacangnya, krenyes-krenyes, enak banget teman-teman. Brownies kering mini ini pastinya selain rasanya enak,
Ini juga hasilnya tuh sangat banyak, cara buatnya tuh gampang, nggak bikin pegel. Nah, cocok banget kalau mau dijadiin tambahan ide jualan kue kering kalian ya. Selanjutnya resep yang kedua, bolu pandan kering mini. Ini juga cara membuatnya sangat mudah, hasilnya melimpah, rasanya enak banget, wangi ya teman-teman. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong tekan tombol subscribe-nya dulu, serta nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Langsung aja siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur, lalu tambahkan setengah sendok teh SP. Kemudian tambahkan gula sebanyak 100 gram. Kemudian ini di mixer sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Nah, ini udah mengembang dan sudah meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan 100 gram tepung terigu. Ini sambil saya ayak biar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan juga 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian tambahkan sedikit vanili bubuk sekitar setengah saset dan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian aduk sebelum di mixer agar tepungnya tidak berhamburan. Kemudian ini sambil saya tambahkan minyak goreng, saya pakai sebanyak 130 ml, tapi ini saya masukkannya bertahap ya teman-teman, sambil di mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Ini kita mixernya sebentar aja sampai cukup tercampur. Lalu matikan mixernya dan lanjut aduk menggunakan spatula, sisir di bagian pinggirnya agar adonannya benar-benar tercampur rata dan tidak ada bahan-bahan yang bergerindil ataupun minyak yang mengendap di dasar adonan. Lalu di sini saya tambahkan pasta pandan kurang lebih sebanyak 1 sendok teh atau dikira-kira aja ya teman-teman. Lalu kemudian ini kita aduk kembali sampai pastanya tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini adonannya udah selesai, siap kita masukkan ke dalam plastik piping bag. Di sini saya pakai gelas untuk membantu memasukkan adonannya ya teman-teman, seperti ini. Tujuan menggunakan plastik segitiga atau piping bag ini agar memudahkan saat nanti kita menyemprotkan adonannya ke dalam cup ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan cup mini. Ini cup yang dipakai untuk kue nastar ya teman-teman. Selanjutnya langsung aja kita masukkan adonannya ke dalam cup. Ini saya masukkannya nggak terlalu penuh, jadi kira-kira masih ada sisa sedikit cupnya. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai seperti ini, selanjutnya di sini saya mau berikan topping wijen di bagian atasnya. Kalian juga boleh menggunakan topping yang lain ya, misalkan mau dikasih meses, keju, dan lainnya ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita oven. Sebelumnya pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya, selama kurang lebih 10 menit. Dan ini di oven menggunakan suhu 140 derajat Celcius. Api atas bawah kurang lebih selama 30-35 menit. Menyesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya teman-teman, karena setiap oven itu berbeda-beda. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Ini yang udah mateng, kita tunggu dulu sampai dingin. Kalau udah dingin, ini nanti kuenya menjadi kering ya teman-teman. Jadi pastikan saat kalian memasukkan ke dalam toples ini kondisinya sudah dingin ya. Ini beberapa ada yang saya beri topping sprinkle.
Dan ini setelah saya masukkan ke dalam toples ya teman-teman. Ini toplesnya ukuran 500 gram. Masih ada sisa banyak sebenarnya, tapi sudah diambil sama anak saya. Lebih dari 10 biji diambilnya. Nah, seperti ini dari dekat hasilnya. Sekarang kita cobain aja. Ini kuenya benar-benar kering ya teman-teman. Tuh, kelihatan ya teksturnya ini beneran kering. Dan dia nggak gosong bagian permukaan maupun bawahnya. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini kuahnya beneran krenyes-krenyes teman-teman, enak banget, manisnya juga pas. Menurut saya ini udah manis ya. Ada wijennya juga, tambah sensasinya makin mantep. Kue ini cocok banget kalau mau dijadiin tambahan list kue kering kalian untuk ide jualan ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.